18 dan Honda Beat 2011 nih. Dan ini keduanya laku di harga dasar. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya mendapatkan unit mobil dan juga unit-unit motor dari Balai Lelang Legoas, guys. Ini akan dilelang pada event lelang berikutnya di Balai Lelang Legoas nih, guys, dengan harga yang cukup harga kulakan atau harga bajongan nih. Toyota Avanza tipe E manual transmission tahun 2012. Pajak masih hidup sampai bulan 7 2022 nanti. Odometer di 15 ribuan. Pajak masih hidup sampai Januari 2022 nanti. Oke, ini adalah unit yang akan dilelang di event lelang berikutnya nih di Balai Lelang Legoas. Sudah masuk harga dan sudah verifikasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten otomotif ya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Legoas kembali dan kita akan coba review unit-unit mobil yang akan dilelang pada event lelang berikutnya dan juga unit stok ya yang ada di Balai Lelang Legoas ini. Untuk informasi lebih lanjutnya, jangan lupa teman-teman cek di deskripsi informasi lebih lanjutnya tentang Balai Lelang Legoas biar mendapatkan informasi jadwal lelang dan juga unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang berikutnya di Balai Lelang Legoas. Jangan lupa juga follow Instagram dan juga TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo21. Oke, ada unit-unit apa aja dan harganya berapa aja, teman-teman langsung ikutin video gue ini sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat nih buat teman-teman semua. Oke guys, kita langsung mulai dulu dari unit-unit yang sold ya pada event lelang kemarin di Balai Lelang Legoas. Ada dua motor nih yang sudah sold ya, cuman salah satunya sebenarnya ada NMAX juga, harga dasar di 18 juta tahun 2020 kalau nggak salah. Nah ini ada dua lagi yang pas event lelang berikutnya, ada Yamaha Sabre. Ini kalau nggak salah tahun 2018 guys. Dengan warnanya nih sudah dicat sebenarnya. Ini maksudnya warnanya kemarin kalau nggak salah warna silver atau warna hitam ya. Jadi biru seperti ini. Ini kemarin di open di 7.700.000 guys, dan ini sold di harga dasar 7.700.000. Kondisi katanya masih serba C, hanya saja di bagian eksteriornya sudah dicat, mesinnya sih masih oke banget. Dan ini terlihatnya memang kondisi pemakai yang sebelumnya nih juga rawatan ya, karena nih juga motornya masih cukup oke. Dan ini akhirnya sold di harga dasar guys di 7.700.000. Yang berikutnya ini ada motor 2 jutaan nih, dan ini laku juga di harga dasar. Ini Honda Beat kalau nggak salah tahun 2011 ya, tapi ini kondisinya motornya agak kurang ya. Eksteriornya masih cukup sih kalau menurut gue, cuman mesinnya yang berantakan sebenarnya. Makanya harga 2 juta dan ini soldnya di harga 2 juta juga di harga dasar guys. Ini kondisinya masih terbilang biasa aja ya kalau untuk di eksterior, tapi mesinnya ini yang harus diperbaiki secara ekstra. Mesinnya ini kemasuk mesin derek sih sebenarnya, dan ini bagian disc brake-nya yang bagian depan sudah karatan, dan sini sudah lama terdiam nih sebenarnya nih motor. Nah ini adalah dua unit motor yang sold pada event lelang sebelumnya. Ada Yamaha Sabre 2018 dan Honda Beat 2011 nih. Dan ini keduanya laku di harga dasar 7.700.000 dan harga 2 juta nih guys. Kalau teman-teman tertarik dengan event lelang motor di Balai Lelang Legoas, cek di deskripsi video gue ini ya. Nah ini kita coba ke unit mobil yang kemarin sold, hanya satu ya di depan kita. Yang ini kedua unitnya adalah unit stok. Nah ini adalah Toyota Rush tipe G guys, manual transmission nih kalau nggak salah tahun 2016 katanya ya. Eksteriornya masih cukup oke, interiornya C, mesin juga terkategori cukup oke. Langsung pakai aja nih sebenarnya. Ini di open di 115 juta kemarin dan sold di harga 141 juta rupiah. Nah ini adalah kondisi unit yang sold di Balai Lelang Legoas pada event lelang kemarin nih guys, dan sudah sempat kita review ya. Dari harga 115 juta opennya, dan ini sold di 141. Ini adalah Toyota Rush G manual transmission 2016. Eksteriornya cukup baik, interiornya C, mesin terkategori cukup baik. Di open di harga 115 juta rupiah dan sold di harga 141 juta rupiah. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya mendapatkan unit mobil dan juga unit-unit motor dari Balai Lelang Legoas guys. Oke, kita langsung cek nih, ada unit stok salah satunya yang hitam belum ya, yang Sigra di depan kita warna silver. Ini akan dilelang pada event lelang berikutnya di Balai Lelang Legoas nih guys, dengan harga yang cukup harga kulakan atau harga bajongan nih. Oke teman-teman, di depan kita nih ada Daihatsu Sigra tipe X 2017 manual transmission. Dengan odometer masih belum gue pegang datanya, dan katanya pajaknya masih hidup sampai bulan 2 2022 nanti, termasuk plat nomornya ya sama 2022. Ini eksteriornya katanya masuk ke kategori cukup baik, interiornya C, mesin terkategori cukup baik, dan ini rencana di open di 69 juta rupiah nih guys. Kita coba screening aja sedikit untuk stok unit yang akan dilelang ini.
Untuk di bagian eksteriornya masih cukup shiny ya. Nggak tahu nih, kayaknya pas gue lihat sih sudah full repaint. Tapi kondisi catnya nih masih hanya spet-spet dan masih cukup baik nih. Headlamp masih oke, belum ada fog lamp ya di bagian unit tipe X ini. Velg ini kaleng dengan kondisi bannya kurang lebih sekitar 50-60%. Untuk di bagian sebelah kanan, nut-nutnya masih terbilang cukup presisi dan masih cukup shiny. Belum ada baret-baret yang berarti ya di sini ya. Nah, kalau kita cek di sisi belakangnya, stop lamp masih cukup baik, ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Untuk tambahan dari spoiler sudah ada dan juga wipernya masih oke. Sisanya nih kondisinya masih cukup baik dan masih cukup terawat nih guys. Lanjut kita cek di sisi bagian sebelah kiri dari unit ini, kondisinya masih cukup oke, nut-nutnya masih cukup presisi, list pelang masih oke, catnya nih masih cukup oke nih, kaca filmnya juga ini masuk 80% dan masih cukup baik ya, interiornya masih oke, mesinnya juga masih mesin termasuk oke nih guys. Nah, ini ada sedikit kondisi bagian cat yang agak kurang rapi ya, ini bagian spet dan agak sedikit belang, jadi ya masih kondisi minor lah. Sisanya nut-nutnya masih cukup presisi dan kondisi catnya ini masih cukup oke. Nah nih guys, ini adalah salah satu unit stok yang akan dilelang pada event lelang berikutnya di Balai Lelang Legoas. Harganya sih masuknya harga kulakan atau harga bajong ya. Kalau teman-teman tertarik, di depan kita nih ada Daihatsu Sigra tipe X manual transmission tahun 2017. Odometer masih belum kedata sama gua, pajak masih hidup sampai bulan 2 2022 nanti. Eksteriornya C, interiornya C, mesin terkategori di C, dan ini rencana di open di 69 juta rupiah. Buat teman-teman yang nyari mobil operasional atau harian, bahkan juga untuk mobil keluarga, di Balai Lelang Legoas Sigra X 2017 69 juta rupiah guys. Oke, ini adalah unit yang akan dilelang di event lelang berikutnya nih di Balai Lelang Legoas. Sudah masuk harga dan sudah verifikasi ya. Ada mobil-mobil niaga, ada mobil passengers juga ya guys. Kita mulai dari mobil-mobil niaga dulu. Ada beberapa unit stok di sini nih guys. Di depan kita nih salah satunya ada 9 unit Daihatsu Grand Max nih. Juga ada Hino, cuman nanti kita akan coba cek. Dan di sini kita akan coba Grand Max dulu. Semuanya ini tahun 2012 nih guys. Nah, ini adalah unit Grand Max Blind Fan 2012 1300 cc manual transmission. Ini adalah X operasional dari PT. Mesinnya termasuk mesin rawatan ya, karena sudah ada servis berkala rutin sebelumnya. Dan ini eksteriornya C kusam, interiornya C kusam juga ya, mesinnya termasuk C dan mesin rawatan. Rencana di open di sini masing-masingnya di harga 35 juta rupiah untuk Grand Max Blind Fan 2012 nih guys. Nah, ini kita screening aja unit-unitnya seperti ini nih kondisinya. Ada yang kusam, tapi kalau untuk bagian headlampnya nih semuanya sudah kusam ya, tapi masih cukup terawat sih kalau menurut gua. Ini ada XX stiker di bagian bodinya. Tapi ada beberapa juga yang nut-nutnya sudah agak renggang dan mengarat. Ini kondisi yang 9066 PCE. Ini kondisi masih cukup apik nih guys. Masih bening banget nih kelihatannya, belum ada X stiker sama sekali. Velg dan bannya nih kondisinya rata-rata di 50%-an. Ini yang kondisi bagian nut-nutnya yang sudah agak renggang, list pelangnya juga sudah penyok, dan ini masih kondisi minor, sisanya sudah siap beroperasional nih. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan unit ini, di open mulai dari 35 juta rupiah untuk Grand Max Blind Fan 2012 nih guys. Nah, ini lanjut di kondisi belakangnya. Masih cukup apik sih kalau menurut gua. Tulangan-tulangannya ada beberapa yang masih cukup baik, tapi di bagian backdoor ada juga yang sudah kepentok nih, penyok seperti ini, dan ada juga yang sudah penyok juga di bagian tulangannya ya kayak gini nih ya, kondisinya masih cukup minor. Nah, ini untuk di bagian stop lampnya rata-rata masih cukup sih semuanya, cuman ada beberapa yang sudah retak dan pecah nih. Ini bakal dilelang di Legoas dan ini kayaknya bakal jadi rebutan nih. Open bidnya cuma 35 juta rupiah soalnya. Nah, ini buat teman-teman yang tertarik, ada 9 unit rencananya Daihatsu Grand Max Blind Fan yang akan dilelang pada event lelang berikutnya di Balai Lelang Legoas. Ini adalah Daihatsu Grand Max Blind Fan 2012 manual transmission 1300 cc X operasional dari perusahaan besar nih, salah satu yang ada di Indonesia. Eksteriornya masuk ke kategori C, interior C, mesin juga terkategori C. Pajaknya rata-rata masih hidup sampai bulan 5 atau bulan 7 2022 nanti. Dan ini rencana di open di harga 35 juta masing-masing. Jadi buat teman-teman yang tertarik, ada 9 unit Grand Max Blind Fan yang ada di depan kita akan dilelang di Balai Lelang Legoas. Langsung aja cek Balai Lelang Legoas di App Store atau di Play Store handphone teman-teman semua. Jangan lupa di-download guys. Lanjut mobil niaga berikutnya, nih ada mobil double yang pernah kita review dan ini sudah rilis harganya fix ya. Dan ini adalah Hino Dutro 130 HD yang tipe box tahun 2012. Odometernya di 86 ribuan. Pajak mati di bulan Januari 2022 nanti nih guys. Jadi ini pajaknya masih hidup nih. Eksteriornya menurut gua C, interior C, mesin terkategori C, tapi ini masih masuk ke kategori cukup baik ya guys. Di open rencananya di 105 juta rupiah. Ini harga bukaan dari lelang di Balai Lelang Legoas. Kita coba screening.
Di bagian eksterior masih oke nih, cuman cat yang warna merahnya nih agak sedikit mengusam. Headlamp juga sudah sedikit menguning tapi masih cukup oke. Interior pernah kita intip dan interior masih cukup oke. Kondisi di bagian bannya, kaki-kakinya agak keras sih memang, tapi kondisi bannya masih cukup oke, masih sekitar 40-50%. Di kondisi boxnya ada beberapa baret-baret dan ini pernah coak ya, tapi sudah di sealer lagi. Nah, ini kondisi di bagian boxnya masih cukup oke, walaupun engsel-engsel di bagian belakangnya ini sudah ada beberapa yang mengarat, tapi ini masih minor lah. Kondisi box bagian dalamnya masih cukup baik ya, katanya sih belum ada bocor yang berarti. Ini adalah sisi bagian sebelah kanan dari si double ya. Ini double yang long chassis dan kondisinya sih masih cukup baik sih kalau menurut gua. Nah, ini buat teman-teman yang tertarik dengan mobil niaga, ada truk di depan kita nih, double ya. Ini adalah Hino Dutro 130 HD tahun 2012, manual transmission dengan odometer di 80 ribuan nih guys. Eksteriornya menurut gua C, interior C, mesin terkategori di C, dan ini rencananya di open di harga 105 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung ya cek di Balai Lelang Legoas guys. Oke, berikutnya mobil Passengers. Tadi sudah mobil niaga dan ini salah satu mobil Passengers XPT juga yang kemarin baru kita review. Belum rilis harganya, sekarang sudah rilis nih guys. Ini adalah salah satu mobil X operasional PT, salah satu dari divisinya sekelas manajer operasional ya, Avanza nih guys. Langsung aja kita coba cek. Di depan kita nih ada Toyota Avanza tipe E manual transmission tahun 2012. Odometernya lumayan nih guys. Jadi kemarin odometer belum ke data ya. Sekarang odometernya gila nih, 452 ribuan. Dan ini pajaknya masih hidup sampai bulan 7 2022 nanti. Catatannya joknya kotor nih guys, dan juga ada beberapa sobek, plafon kotor, door trim kotor, karpet di bagian dasarnya kotor, mica headlampnya ada yang retak, dan juga di side roofnya ini ada yang penyok nih guys. Ini rencana di open di harga 77.500.000 dan ini langsung kita coba screening aja sedikit. Kalau di bagian eksterior sih masih cukup oke ya, masih cukup shiny. Velg atau bannya nih kondisinya standaran. Velgnya velg kaleng dengan tutup dop plastik dari bayan Toyota dengan kondisi ban kurang lebih 40%-an. Dan ini kondisi headlamp sebelah yang kirinya masih oke, yang sebelah kanan agak sedikit kusam, belum ada fog lamp. Bagian belakang sih masih cukup baik, interiornya kusam ya, pernah kita review. Dan ini kalau teman-teman tertarik langsung ya dicuci poles lagi. Unit ini akan kelihatan lebih oke. Nah, ini yang menurut gua agak berat itu adalah di bagian odometer guys. Odometernya udah di 400 ribuan tahun 2012. Sebenarnya ini karena ex operasional dan ini sekelas manajer operasional sebenarnya cukup wajar ya. Tapi ya kalau memang teman-teman tertarik, ini mesinnya juga masih mesin rawatan karena sudah ada servis berkala yang rutin dari vendor sebelumnya. Karena ini salah satu dari ex perusahaan besar di Indonesia. Jadi kalau teman-teman tertarik, buruan di lelang di Balai Lelang Legoas. Ini adalah Toyota Avanza tipe E manual transmission tahun 2012. Pajak masih hidup sampai bulan 7 2022 nanti. Odometernya di 400 ribuan guys. Eksteriornya masuk ke kategori C, interior C, mesin C, dan ini rencana di open di 77.500.000. Oke, kita screening berikutnya. Ini pernah kita review dan sekarang harganya sudah rilis. Depan kita ini ada Toyota Camry Hybrid Automatic Transmission 2500 cc 2014 nih guys. Odometer di 118 ribuan. Pajak mati di Januari 2022 dengan catatan di sini akinya soak, kaca filmnya ada yang rusak. AC-nya panas nih sayang nih, jadi harus diservis kembali. Eksteriornya katanya masuk ke kategori B, interior B, mesin B, di open di harga 293.550.000 guys. Dan ini pernah kita review, sayang di bagian interiornya nih ada yang kurang ya, di bagian AC-nya panas nih guys, jadi harus diservis. Kaca film di bagian depan nih sudah ada yang rusak. Jadi ini salah satu kaca film yang rusak, sisanya sih masih kategori cukup oke. Hanya butuh dicuci dan dipoles lagi, udah oke lagi. Velg masih bawaannya, headlamp, fog lamp, dan stop lamp masih oke. Terus ini adalah yang kondisi hybrid ya guys, bukan kondisi yang Camry biasa. Ini atas nama PT dengan kondisi odometer udah di 100 ribuan nih guys. Tapi masalah mesin sih masih oke. Hanya di bagian interiornya, AC-nya nih masih harus diservis lagi. Oke, buat teman-teman yang tertarik, di sini ada mobil premium. Ini adalah Toyota Camry Hybrid Automatic Transmission tahun 2014 guys. Odometer 118 ribuan. Eksteriornya menurut gua C ya, interiornya agak kurang karena AC-nya panas ya. Mesinnya terkategori C dan mesin rawatan. Pajak masih hidup sampai Januari 2022 nanti. Rencana di open di harga 293.550.000. Jadi buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Legoas. Mobil Passengers berikutnya, dan ini harganya memang sudah fix akhirnya. Menurut gua kedua mobil ini masih harganya agak mendekati atau harga pasar ya. Cuman ya kita cek aja. Kalau nggak laku kan bisa nanti turun harga untuk event lelang berikutnya. Nah nih buat teman-teman, di depan kita nih ada Honda Jazz RS manual transmission 2020 warna putih. Odometernya masih 9 ribuan guys. Pajak mati di bulan September 2022 nanti. Dengan catatannya nih minim banget ya, ada baret-baret pemakaian aja.
Eksteriornya menurut gue B, interior B, mesin B nih guys. Dan ini rencana di open di 260 juta rupiah. Masih agak cukup lumayan tinggi sih guys kalau menurut gua untuk di lelangan. Tapi ya kalau emang teman-teman tertarik untuk end user, ini cocok nih guys. Ini adalah Jazz RS 2020, kondisinya masih cukup oke. Kondisi ban aja masih kurang lebih 70%. Bodinya nih hanya butuh dicuci steam aja ataupun dipoles lagi akan lebih oke. Headlamp, fog lamp, dan stop lamp masih cukup baik. Interior masih cukup rapi dan masih terawat banget nih guys. Nat-natnya masih terbilang cukup presisi, catnya juga masih cukup apik. Nah, ini banyak water spotting aja karena lama terjemur, sisanya masih cukup oke. Nah, kalau teman-teman tertarik nih, di depan kita nih ada Honda Jazz RS 1500 cc, manual transmission, tahun 2020 ya, odometer masih 9.000-an guys. Pajak masih hidup sampai bulan September 2022 nanti. Eksterior masuk ke kategori B, interior B, mesin B, dan ini rencana di open di 260 juta rupiah. Nah ini berikutnya yang kemarin sudah kita review, harganya belum rilis ya, sekarang sudah rilis fix di sini, nanti kita langsung screening aja. Di depan kita nih ada Daihatsu Grand Max 1300 cc manual transmission yang real van ya, tahun 2020, warnanya putih masih cukup oke banget, odometer di 15 ribuan, pajak masih hidup sampai Januari 2022 nanti. Nah di sini catatannya ada beberapa mudguard yang nggak ada, terus baret-baret bodi anti pemakaian, aki soak, dan kondisi tailgate-nya ada bekas stiker. Hanya itu aja catatannya. Ini di open di 125 juta rupiah. Kalau menurut gue sih masih agak lumayan cukup tinggi kalau yang ini nih. 125 juta rupiah masih 1300 cc. Cuman nggak apa-apa, kita coba screening aja. Kalaupun ini nggak laku kan nanti next event lelang berikutnya akan turun harganya. Untuk di bagian eksterior jujur ini masih oke banget, masih mulus, masih cukup shiny ya. Ini katanya sudah AC dan sudah power steering katanya. Dan untuk di bagian velg ini sudah OEM bawaan Daihatsu-nya dengan kondisi ban masih 70-80%. Water spotting ini banyak banget ya di bagian mobil ini karena warna putih kelihatan banget. Tapi ini dicuci steam aja sudah hilang nih guys. Sudah ada sein di bagian cangkang spionnya dan ini spionnya masih manual ya. Lalu kondisi nut-nutnya semuanya masih cukup presisi dan ini masih cukup oke banget nih guys. Dan kalau teman-teman tertarik di bagian interior pun masih cukup apik untuk mobil keluarga ataupun operasional nih masih cukup oke nih guys. Karena masih tahun 2020, kondisinya masih cukup baik. Oke, buat teman-teman yang tertarik, di sini ada Daihatsu Grand Max Real Van atau minibus tahun 2020 ya, warna putih, odometernya di 15 ribuan. Pajak masih hidup sampai Januari 2022 nanti. Eksteriornya masuk ke kategori C, interiornya C, mesin terkategorinya C, arah ke B ya guys. Dan ini sayang nih, agak tinggi sih di lelangan, 125 juta opennya nih guys. Kalau teman-teman tertarik untuk end user, langsung aja cek di Balai Lelang Legoas. Mobilnya akan dilelang pada next event lelangnya nih guys. Sekian aja nih informasi yang mungkin bisa gue berikan dari Balai Lelang Legoas pada sore hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan juga informatif buat teman-teman semua. Jangan lupa cek di deskripsi video gue ini ada informasi tentang Balai Lelang Legoas lebih lengkap lagi. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. See you on my next video. Bye.